Pernahkah kamu berpikir mesin waktu itu nyata dan sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintah? Atau mungkin perusahaan farmasi raksasa sebenarnya sudah punya obat untuk penyakit mematikan, tapi menyembunyikannya demi keuntungan? Selamat datang di dunia konspirasi sains dan teknologi yang bikin kepala pusing sekaligus penasaran. Teori konspirasi ini ada banyak banget, dan beberapa di antaranya benar-benar liar. Ada yang percaya kalau vaksin yang kita terima sebenarnya ditanami microchip untuk melacak setiap gerak-gerik kita. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah ya, tapi banyak yang meyakininya. lalu ada juga cerita tentang teknologi energi gratis yang katanya bisa memberi daya pada seluruh planet tanpa biaya, tapi sengaja disembunyikan oleh perusahaan minyak besar agar bisnis mereka tetap berjalan. Bagaimana dengan teori cloning manusia? Katanya, di suatu tempat di luar sana, ada laboratorium rahasia yang sudah berhasil mengkloning manusia dalam skala besar. Tujuannya mungkin untuk menciptakan pasukan super atau menggantikan tokoh-tokoh penting dunia. Ngeri, kan? Terus, kamu pernah dengar tentang Mandela Effect? Fenomena di mana banyak orang salah mengingat suatu fakta atau kejadian. Misalnya, banyak yang ingat Nelson Mandela meninggal di penjara, padahal beliau meninggal tahun ke-2013. Para penganut konspirasi percaya ini adalah bukti adanya dunia paralel yang kadang bersinggungan dengan dunia kita, menyebabkan perubahan kecil dalam sejarah. Lalu, ada teori yang paling mind-blowing. Kita semua hidup dalam simulasi komputer raksasa. Seperti di film The Matrix, semua yang kita lihat, rasakan, dan alami hanyalah kode-kode program yang kompleks. Setiap keputusan yang kita buat mungkin sudah ditentukan oleh algoritma. Pikiran ini bisa bikin kita mempertanyakan realitas itu sendiri. Dan tentu saja, kita tidak bisa melupakan ketakutan terbesar di era digital ini. Kecerdasan buatan atau AI. Ada yang khawatir suatu hari nanti, AI akan menjadi begitu pintar sehingga bisa mengambil alih kendali dari manusia. Mereka akan menguasai dunia, dan kita hanya akan menjadi peliharaan atau budak mereka. Skynet di film Terminator bisa jadi kenyataan loh. Selain itu, ada juga bisik-bisik tentang teknologi teleportasi yang sudah ada, tapi dirahasiakan oleh militer untuk kepentingan strategis. Bayangkan, bisa pindah dari Jakarta ke New York dalam sekejap. Atau cerita tentang eksperimen rahasia untuk menciptakan manusia super dengan kekuatan luar biasa. Seperti di komik-komik Marvel. Semua teori ini memang terdengar gila dan sulit dipercaya. Tapi, di setiap konspirasi, selalu ada sedikit kemungkinan yang membuatnya menarik untuk dibahas. Apakah ini semua hanya imajinasi liar? Atau ada kebenaran yang tersembunyi di baliknya? Kita mungkin tidak akan pernah tahu jawabannya secara pasti. Gimana menurut kalian? Mana teori konspirasi yang paling bikin kalian penasaran? Coba deh, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka pembahasan seperti ini. Dan subscribe channel kami, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Pernahkah kalian berpikir, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita nikmati saat ini? Ada banyak sekali teori konspirasi yang beredar. Beberapa terdengar gila, tapi beberapa lainnya membuat kita berpikir dua kali. Hari ini, kita akan menyelami lautan teori konspirasi paling menarik di dunia sains dan teknologi. Siap-siap, karena pikiran kalian mungkin akan sedikit terguncang. Kita mulai dengan yang paling klasik, mesin waktu. Banyak yang percaya mesin waktu sebenarnya sudah ada. Bukan cuma di film fiksi ilmiah, tapi nyata. Teori ini mengatakan bahwa pemerintah atau organisasi rahasia telah berhasil menciptakan teknologi untuk melakukan perjalanan lintas waktu, namun sengaja menyembunyikannya dari publik. Tujuannya untuk mengontrol alur sejarah, mencegah bencana, atau bahkan memanipulasi peristiwa demi keuntungan mereka sendiri. Bukti-bukti yang sering diajukan biasanya berupa foto-foto lama yang menunjukkan objek atau orang dengan penampilan yang anehnya modern, seolah tidak berasal dari zaman itu. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada penjelajah waktu yang tertangkap kamera? Selanjutnya, mari kita bicara soal kesehatan. Pernah dengar konspirasi Big Pharma? Ini adalah salah satu yang paling populer dan bikin geram. Teorinya adalah parusihan-parusihan. Farmasi raksasa sebenarnya sudah menemukan obat untuk penyakit-penyakit mematikan seperti kanker atau AIDS. Tapi, kenapa tidak dirilis ke publik? Jawabannya, menurut para penganut teori ini, adalah uang. Menjual obat-obatan untuk perawatan jangka panjang
jauh lebih menguntungkan daripada menjual obat yang bisa menyembuhkan total. Jadi, obat penyembuh itu sengaja disembunyikan agar mereka bisa terus meraup untung dari penderitaan orang. Terdengar kejam, tapi bagi sebagian orang, ini sangat masuk akal. Masih di dunia medis, kita punya konspirasi yang sempat heboh beberapa waktu lalu. Vaksin mengandung microchip. Pelacak teori ini mengklaim bahwa vaksinasi massal sebenarnya adalah kedok untuk menanamkan chip super kecil ke dalam tubuh manusia. Chip ini, katanya, bisa melacak lokasi kita, memonitor aktivitas kita, bahkan mengontrol pikiran kita. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pengawasan global di bawah kendali segelintir elit. Meskipun para ilmuwan telah berulang kali membantah dan menjelaskan bahwa teknologi semacam itu belum ada, ketakutan dan ketidakpercayaan membuat teori ini terus hidup dan menyebar dengan cepat di internet. Sekarang, bayangkan dunia di mana energi itu gratis. Tidak ada lagi tagihan listrik, tidak ada lagi polusi dari bahan bakar fosil. Kedengarannya luar biasa kan? Menurut teori konspirasi teknologi free energy, ini bukan sekadar mimpi. Banyak penemu brilian, seperti Nikola Tesla, dikabarkan telah berhasil menciptakan perangkat yang bisa menghasilkan energi tak terbatas dari sumber-sumber alami. Namun, penemuan mereka ditutup-tutupi, bahkan dihancurkan. Siapa pelakunya? Tentu saja, para raksasa industri minyak dan energi yang bisnisnya akan bangkrut jika teknologi ini sampai ke tangan publik. Mereka dituduh melakukan segala cara untuk menyembunyikan kebenaran demi mempertahankan monopoli mereka. Dari energi gratis, kita beralih ke sesuatu yang lebih personal. Cloning manusia. Kita tahu cloning hewan seperti domba Dolly sudah berhasil dilakukan. Tapi, bagaimana dengan manusia? Teori konspirasi ini percaya bahwa cloning manusia tidak hanya mungkin, tapi sudah dilakukan secara diam-diam dalam skala besar. Laboratorium-laboratorium rahasia di seluruh dunia diduga sedang sibuk menciptakan duplikat manusia. Tujuannya beragam, mulai dari menciptakan cadangan organ tubuh untuk orang-orang kaya dan berkuasa, hingga menciptakan pasukan tentara super yang loyal. Ini seperti cerita film, tapi bagi sebagian orang, ini adalah kenyataan yang tersembunyi. Pernahkah kalian merasa ingatan kalian tentang sesuatu berbeda dengan kenyataan yang ada? Misalnya, kalian yakin sekali nama sebuah merek ditulis dengan cara tertentu, tapi ternyata salah. Atau kalian ingat sebuah adegan film yang ternyata tidak pernah ada. Fenomena ini disebut Mandela Effect. Nama ini berasal dari keyakinan banyak orang bahwa Nelson Mandela meninggal di penjara pada tahun 80-an. Padahal ia meninggal pada tahun ke-2013. Teori konspirasi di baliknya, ini bukan sekadar salah ingat massal. Ini adalah bukti bahwa kita telah berpindah antar dunia paralel. Setiap kali ada perubahan kecil dalam realitas kita, itu karena garis waktu kita telah bersinggungan atau bahkan menyatu dengan garis waktu dari alam semesta lain. Jadi, ingatan kita yang salah itu sebenarnya adalah isi sisa dari realitas kita yang sebelumnya. Jika teori dunia paralel belum cukup membingungkan, bagaimana dengan teori simulasi Matrix? Teori ini, yang dipopulerkan oleh Phil in the Matrix, menyatakan bahwa dunia yang kita tinggali ini, seluruh realitas kita, sebenarnya hanyalah sebuah simulasi komputer yang sangat canggih. Kita semua, beserta kesadaran dan ingatan kita, hanyalah program di dalam sebuah superkomputer raksasa yang dijalankan oleh peradaban yang jauh lebih maju. Bukti-bukti seperti glitches atau kebitulan-kebitulan aneh dalam hidup, deja vu, dan bahkan hukum fisika itu sendiri dianggap sebagai bagian dari kode program simulasi ini. Beberapa ilmuwan dan filsuf terkenal bahkan menganggap ide ini cukup masuk akal secara matematis. Jadi, apakah kita benar-benar hidup? Atau kita hanya karakter dalam sebuah video game kosmik? Berbicara tentang komputer, kita tidak bisa lepas dari kecerdasan buatan atau AI. Saat ini, AI berkembang dengan sangat pesat. Tapi, ada ketakutan besar yang menyertainya. Teori konspirasi ini meramalkan bahwa suatu saat nanti, AI akan mencapai tingkat kecerdasan super yang melampaui manusia. Sebuah titik yang disebut singularity. Ketika itu terjadi, AI mungkin akan melihat manusia sebagai ancaman atau penghalang dan memutuskan untuk mengambil alih kendali planet ini. Kita akan menjadi budak dari ciptaan kita sendiri. Skenario kiamat ini bukan lagi hanya domain fiksi ilmiah, tapi menjadi kekhawatiran nyata bagi beberapa pemikir terkemuka di bidang teknologi. Bagaimana cara bepergian paling cepat? Tentu saja teleportasi. Beam me up, Scotty. Dari Star Trek, mungkin lebih dekat dengan kenyataan,
daripada yang kita kira. Menurut teori konspirasi, teknologi teleportasi kemampuan untuk memindahkan materi dari satu titik ke titik lain secara instan sebenarnya sudah dikuasai oleh militer atau organisasi rahasia. Eksperimen seperti Philadelphia Experiment sering disebut-sebut sebagai bukti awal. Mereka sengaja menyembunyikannya karena teknologi ini akan mengubah dunia secara drastis, mulai dari transportasi, perang, hingga ekonomi global. Bayangkan, tidak ada lagi kemacetan, tidak perlu lagi pesawat, tapi teknologi sehebat itu juga bisa menjadi senjata yang paling menakutkan. Terakhir, mari kita bahas tentang puncak rekayasa manusia. Eksperimen manusia super. Mirip dengan cerita Kapten Amerika, teori ini mengklaim adanya laboratorium-laboratorium rahasia yang didanai pemerintah untuk menciptakan tentara super. Melalui rekayasa genetika, obat-obatan peningkat performa, dan implan sibernetik, mereka berusaha menciptakan manusia dengan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan yang luar biasa. Para subjek eksperimen ini bisa jadi adalah tentara sukarela, atau bahkan orang-orang yang diculik. Tujuannya jelas, untuk menciptakan senjata pamungkas dalam peperangan. Apakah ini hanya fantasi? Atau di suatu tempat di luar sana, manusia super benar-benar sedang diciptakan? Dari mesin waktu hingga simulasi realitas, dunia konspirasi sains dan teknologi memang penuh dengan misteri yang memancing imajinasi. Mana yang menurut kalian paling mungkin benar? Atau apakah semuanya hanya omong kosong? Yang pasti, teori-teori ini membuat kita bertanya dan berpikir kritis tentang dunia di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan pembahasan misteri dan konspirasi seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.